Teman-teman, saat ini dunia hukum kita sedang dipermainkan oleh dua orang penipu yang mengaku diri mereka peneliti. Mereka sendiri yang mengklaim diri mereka peneliti. Padahal dari segi pendidikan saja, kedua orang ini problematik, bermasalah. IPK S1-nya si Panci ini cuma 2,6. Dan bisa dipastikan dengan IPK 2,6 sudah pasti di daftar nilainya pasti banyak nilai C-nya. Dan orang ini pula yang sesumbar di acara Rakyat Bersuara bahwa kalau ada nilai C dipastikan nggak lulus. Nah, kalau kita lihat dari IPK-nya saja, kenapa dia bisa lulus? Karena Rektor UGM kan sudah menyatakan bahwa syarat kelulusan di UGM apabila sudah memiliki IPK di atas 2,5. Jadi orang ini tipis nih kelulusannya. Tapi dia dengan sok kepedeannya, dengan merasa dirinya mengerti atau ahli dalam segala hal, dia justru merasa dengan IPK-nya yang cuma 2,6 ini bisa meneliti orang dengan nilai IPK jauh di atas dirinya. Di mana-mana ya kalau kita kuliah. Kita ini kuliah di, seperti aku misalnya di FISIP, kita kan nggak mungkin tahu bagaimana sistem pendidikan meski kita satu universitas. Tapi kita nggak mungkin tahu bagaimana sistem pendidikan di fakultas yang lain. Tapi ini si Panci yang di FISIP, dia merasa lebih tahu dari alumni UGM, Fakultas Kehutanan, yang angkatannya jauh di atas dia, teman-teman Pak Jokowi, yang dia katakan teman-teman palsu. Sama nih kayak si Tifa. Tifa di Fakultas Kedokteran yang juga angkatannya jauh di atas Pak Jokowi, tapi merasa lebih kenal dengan teman-teman Pak Jokowi. Kedua orang ini hanya bermodalkan satu ijazah dari satu angkatan kakak kelasnya Pak Jokowi, yang kebetulan lulus di tahun 1985, tapi di bulan yang berbeda. Nah, cuma itu mereka, modalnya cuma itu. Dan kebetulan ijazah yang menjadi barang bukti andalan mereka itu ditempelin dengan materai berwarna merah, yang nilainya sebenarnya sama dengan nilai materai berwarna hijau, sama-sama 100. Dan mereka sok merasa lebih memiliki banyak bukti atau merasa lebih bisa mengklaim bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, padahal dari jaksa sendiri atau dari Polda Metro Jaya yang menyerahkan barang bukti ke jaksa sudah memberikan 15 dari ijazah teman seangkatan Pak Jokowi yang telah diperiksa oleh Bareskrim bahwa ke-15 ijazah tersebut identik dengan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kata identik pun mereka jadikan dalih bahwa identik itu bukan otentik. Itulah orang-orang seperti ini yang terus berkelit. Nah, begitu ketika masuk pokok perkara, yang satu sibuk prapit, yang satu melakukan eksepsi, dan ketika eksepsinya kemudian diterima dan jaksa melakukan perbaikan sesuai dengan saran dari hakim. Hakim melakukan dua opsi ya kepada jaksa, melakukan banding atau perlawanan atau melakukan revisi atau perbaikan terhadap dakwaan. Dan dia yang merasa sudah menang kemudian melakukan prapit. Kenapa? Karena kedua orang ini takut, mereka sama sekali nggak punya bukti. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya, kita saat ini sedang digojek sama dua orang penipu. Indonesia sudah dibuat gaduh sama dua orang penipu. Dua orang penipu yang mengaku diri mereka sebagai peneliti. Baiklah teman-teman, saya akan coba menampilkan beberapa klip yang menunjukkan betapa memalukannya dua orang ini. Kita mulai dari klip pertama dari orang yang paling merasa dirinya lah yang paling UGM.
Ya udahlah, bukan lulusan UGM, nggak usah banyak ngomong. Nah, gitulah gitu kan. Iya, Kalau sudah kalah kan? debat, Kan? dibilang seperti itu. Anda lulusan UGM bukan? Nah, memang saya bukan lulusan UGM. Ya sudah, gak usah tapi saya ini meluruskan yang Anda fitnah tentang UGM. Iya, Mas Roy, sebagai institusi nomor 1 di Indonesia. Saya bukan lulusan UGM, jangan saya nggak boleh bahas ini nanti, nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak Mas. UGM bukan ada. UGM bukan. Di situ Anda melihat, di situ ada lintasan. Ya, bukan orang UGM. Anda bicara tentang Anda sarjana apa? Ilmu politik. Iya, ilmu politik dari mana? Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Nasional. Lah ya udah bukan UGM. Bertanya itu. Orang bukan yang UGM kan? tidak di UGM lah ya itu sudah. tidak boleh Ngapain atau cerita tidak soal UGM, berhak Bos? Mas untuk Roy, kasih menyampaikan kesempatan sesuatu. dulu ya. Kasih kesempatan orang yang Oke, silakan. Dokter Leo lulusan ITB. Ya. Bukan UGM kan? Loh, memang bukan UGM, tapi dia dokter. Dia pertanyakan masalahnya. Loh, tapi dia dokter. Tapi dia dokter. Ketawain. Sudah mulai disertasi. Anda dokter nggak? Ada dokter nggak? Ya. Ini Andi Oke, Bang Mardian Vira, online. saya akan menjelaskan Ijazah ini ya. online. Oke, sebentar, Bang Mardian sebelum ke Bang Boleh Andi. kalau bukan UGM kalau sudah izin. Inilah kok dia nggak bisa berdebat. Yang boleh berdebat sama dia, yang boleh ngomong soal ijazah Pak Jokowi itu hanya yang lulusan UGM. Kecuali orang-orang yang sependapat dengan dia, lulusan apa aja boleh. Nah, ini siapa? Lukas Luarso ini yang sibuk terus minta data Pak Jokowi, mendesak UGM untuk menyerahkan data akademiknya Pak Jokowi. Bukan lulusan UGM, melainkan kalau nggak salah Undip. Nah, apa urusannya orang Undip sibuk mengatur kampus orang lain minta data mahasiswa dari kampus orang lain? Dia bukan alumni dari kampus tersebut. Mengaku sebagai rakyat. Rakyat mana yang dia wakili? Leoni yang apa dari Bon Jovi juga bukan lulusan dari ini, dari UGM. Dia lulusan dari Universitas Pasundan. Mungkin aja dia ITB, S3-nya di ITB, tapi dia lulusan Universitas Pasundan, sama sekali bukan lulusan UGM. Tapi bagi dia, asal sependapat dengan dia, mau lulusan manapun, gak ada masalah sama dia. Coba tanya Michael, lulusan UGM bukan? Siapa lagi yang kawan-kawan mereka? Siapa? Si Gofur, bukan lulusan UGM. Al-Katiri, bisa dipastikan bukan lulusan UGM. Inilah orang-orang yang gak siap berdebat. Dia kan pernah bilang, itu acara Rakyat Bersuara itu katanya turun ratingnya kalau ada termol. Kenapa? Dia nggak siap berdebat dengan pendukung Pak Jokowi yang terus menerus dia hina dengan kata-kata termol. Dan anehnya, para host televisi tidak pernah menegur mereka ketika menyebut pendukung Pak Jokowi dengan sebutan termol, termasuk Aiman. Video berikutnya. Ini kan, dia kena nih sama Pak Firmanto, si paling UGM. Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumen tidak itu, benar. Mas Roy. Yang jelas skripsinya palsu. Sarjana sebagai berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak? Ya, itu aja udah. Emangnya jenengan yang buat, Mas? Udah kayak acara dia aja nih. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? Anak UGM. Anak S1 Terlalu S2 sabar UGM Bapak bukan? ngadapi orang S2 saya ini. 2 kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Lo memang sekarang kayak gini? Gimana sih? Kalah malu dia. Kalah malu. Udah melantur omongannya. Ini video berikutnya. Si orang paling paham soal hukum. Kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, jangan kau bawa rakyat Indonesia. Kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Penangkapan ataupun penahanan kau itu nggak ada brutalnya, Panci. Kau dijemput baik-baik, kau dirawat baik-baik, bahkan di ruangan VIP rumah sakit. Kau sama sekali nggak pernah di sel. Jangan itu terus menjadi dalih kau. Brutal seperti dijemput sama PKI. Lo kau bilang polisi yang menjemput kau itu. Kita saksikan video berikutnya. Termasuk orang di Solo itu. Baca dulu aturannya, Pak. Emang yang di Solo cuma dia. Jangan terlalu baper lah dia. Udah ada kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru yang memang membolehkan. Termasuk orang di Solo itu. Yang dia katanya ini kok propit gak masuk ke pokok. Baca dulu aturannya, Pak. Gitu.
aturannya boleh. Ketika aturan boleh dan kemudian itu justru kemudian Boleh, bisa tapi memberikan bukan hak berarti terus kepada dimanfaatkan. semua masyarakat, bukan hanya bagi kami ya. Ini Anda sedang mengacu pada sentilan Pak Jokowi ya? Emang yang di Solo mengatakan- emang yang di Solo cuman dia? Oh, bukan dia. Enggak kan? Gitu. permasalahan Makanya utama jadi Pak Jokowi. ya jangan terlalu baper lah dia gitu. Artinya gini, ini adalah hak yang diberikan dan ini adalah menjawab zaman dulu. Itu sering sekali orang dikriminalisasi dengan pokok perkara. Misalnya dia lagi lihat, ini pasal-pasal ngaco yang dituduhkan. Dia lagi mau pra-peradilan, tiba-tiba ditunda pra-peradilan. Nah, di tengah-tengah ditunda, tiba-tiba pokok perkaranya disidangkan. Gugur. Nah, kalau sekarang tidak. Kalau sekarang sepanjang memang masih ada pra-peradilan, itu diperbolehkan. Ya, kita mengajukan pra-peradilan sebelum masuk ke pokok perkara. Ibaratnya gini, Bang. Kita mau masuk sebuah ajang pertandingan, ya, rally gitu misalnya. Saya punya otomotif. Sebelum masuk ke rally, kendaraan kita cek dulu balancingnya, spuringnya, kemudian nanti olinya, semua tekanan kita cek sehingga kita proper benar masuk. Dan kalau ada pasal-pasal yang ngaco, pasal yang selundupan, misalnya ada pasal-pasal yang masuk, tapi ternyata barang bukti dari 712 itu hanya 10% yang terkait, dan ternyata ahli-ahli yang dia nggak ada hubungan dengan ini, itu kan namanya penyelundupan. Itu yang Dalam hal kita ini Anda disebut. melihat ada penyelundupan pasal? Banyak penyelundupan nggak hanya di Ini ya, dia ketika Pak Jokowi, itu kan Pak Jokowi tanya wartawan. Dan dia kan sebagai korban. Dan kalau memang Pak Jokowi ijazahnya palsu, nggak mungkin dia terus mendesak ketika ditanya wartawan agar ini segera masuk ke pokok perkara. Nah, kata si Panci ini Pak Jokowi lamis. Apa nggak kebalik? Bukannya Muncung dia yang paling lamis. Bagaimanapun Pak Jokowi itu butuh keadilan terhadap tuduhan-tuduhan mereka yang menyatakan ijazahnya palsu, belum lagi fitnah-fitnah keji lainnya. Ini mantan presiden loh. Mantan presiden. Sampai sekarang kasusnya nggak pernah sampai ke pokok perkara karena yang orang-orang ini kan orang-orang yang mengangkangi soal hukum hanya karena mereka tahu ada celah di KUHP yang baru itu. Gimana dengan kita kalau bermasalah dengan hukum? Bahkan mantan presiden pun nggak bisa mendapatkan keadilan dengan cepat. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa ijazah dia itu tidak palsu seperti tuduhan mereka. Nah, sekarang kita ke penipu yang kedua. Ini bukan penipu lagi, ini ratunya penipu. Kita lihat ini. Mana saya terlihat penakut itu di mana? Di mana letak penakutnya, Bang Freddy? Sebentar Mbak ya, adapun sekarang ini saya melakukan pra peradilan, sekali lagi ini justru keberanian. Oke. Memang pra peradilan itu tidak ada sidang juga. Oke, kita Jadi gini ya, Ini kata yang berani. mencukupi waktunya, katanya baru 5 hari Senin, untuk kalau saya hitung di persidangan tanggal 20, nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Gitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya, terdakwa penuntut umum ya, untuk manggil terdakwa. Gitu ya. Itulah tegasnya. Kenapa nggak kalian tahan dari awal? Orang kayak gini nggak bisa dibiarkan. juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan keterangan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil, jadi berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, itu penasihat hukum yang mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, saya nanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya, kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali, jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan dari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Ini nih. Penipuannya yang paling memalukan. Tapi karena dia memang nggak punya rasa malu, lidahnya tuh gampang aja menipu. Bahkan di bawah sumpah Al-Quran loh. Bisa menipu nih orang. Inilah ratu. Kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak terhitung ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Ya. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Gak usah kok sok mengurusi masalah
di negara ini. Masalah pribadi kau aja nggak bisa kau urus pakai dana pribadi. Daripada dana pribadi kau buat hal yang nggak jelas ini, meneliti ijazah orang yang sudah pasti pas asli, yang sudah jelas asli, bahkan udah dinyatakan oleh kampus kalian sendiri UGM asli. Sibuk kau teliti, katanya kau pakai duit pribadi, bagus duitnya kau bayar utang kau sama kawan kau. Itu permasalahan kau yang paling penting kau urusin. Apartemen kau tuh kau selamatkan. Masalah kau sendiri nggak bisa kau selesaikan, kau sok mengurusi masalah negara. Siapa yang minta bantuan kau? Ini tetap harus kita putar, teman-teman. Di sinilah nih kita lihat bagaimana orang yang mulutnya tajam memfitnah. Tapi ketika dia baru ditetapkan sebagai tersangka, gemeteran lidahnya. Ibu Masih belum ini, bisa, ibu rumah tangga ini, masih stylish. perempuan stylish ini penampilannya. hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia dipenjara juga Bu, mohon tanpa maaf, menunjukkan boleh nggak ijazahnya? saya bertanya? Masya Ibu Allah. sejak kapan nggak saya saya bicara? bicara? Soalnya Saya saya lihat postingan, boleh nggak saya Boleh bertanya, Ibu? Jangan dipotong dulu. Sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Sejak beliau menjadi presiden, Bu Tipe ini selalu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi. Dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Oke, Setelah saya Pak jawab Jokowi ya. menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Melapor apa? Jadi mereka mau merasa Aiman, ya. Bang Aiman Wicaksono, maaf, dijolimi gitu loh. saya Jadi harus sangat ini, aneh kritisi sekali Nanti saya berikan kesempatan. ketika kasus Habis sidang. yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Oke, Kan begitu. Sebelum lanjut ke video berikutnya, ini si Tifa ini, dia ketika menempuh pendidikan masternya, S2-nya, dia menempuhnya dalam waktu 8 tahun. Padahal jumlah SKS di pendidikan pasca sarjana itu, S2 itu, jauh lebih sedikit dari jenjang S1. Sementara S1 aja, saat ini, dari dulu tuh, ada yang bisa menempuhnya dalam waktu 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini dia S2 yang jumlah SKS-nya lebih sedikit itu. 8 tahun dia tempuh. Orang kayak gini ngaku peneliti, yang mengaku dirinya multilinear, dan pendidikan doktoral yang gak ada yang jelas, ada yang cuti, ada yang non-aktif, ada yang DO. Orang kayak gini, mengaku dirinya peneliti. Sudah 25 tahun, bahkan katanya 35 tahun. Masih kita percaya orang-orang kayak gini? Entahlah. Ini berikutnya. Ini kan gitu. Tetapi ilmuwan itu kalau dia tahu sesuatu yang benar dia diam, itu Allah melaknat. Namanya setan bisu. Karena itu saya berani untuk melakukan apa yang disebut sebagai keyakinan ilmiah saya terhadap benda ini, kan begitu. Jadi tugas itu sudah saya tunaikan. Inilah saatnya saya berhijrah karena begitu banyak masalah yang terjadi di Republik ini. Umat manusia, terutama rakyat Indonesia yang harus saya... Allah justru melaknat setan yang berisik kayak kau, Tifa. Setan yang berisik tukang fitnah kayak kau, Tifa. Jangan bawa Allah untuk fitnah yang kau selalu semburkan ke keluarga Pak Jokowi. Dan ini sebagai penutupnya. Rindu Jokowi, rindu senyumnya, menyapa rakyat penuh cinta. Orang yang barisan yang di atas itu, dia dengan teman-temannya itu, menghina orang yang bestinya sendiri presiden, pemimpin, orang nomor 1 negeri ini. Dan orang yang dia hina pun, orang yang pernah memimpin negeri ini 2 periode. Sementara dia kan bilang Pak Jokowi itu nggak ngerti hukum. Tapi setidaknya Pak Jokowi nggak pernah melanggar hukum. Kau mantan napi kau, mengerti soal hukum.
begitu mengerti soal hukum, kau cari celahnya untuk bagaimana kau tertunda terus sampai ke pokok perkara. Kenapa? Karena kau takut, nggak punya barang bukti sama sekali. Kemana tuh Ella itu yang kau terus dengungkan itu? Ella, mana? Mana itu yang huruf A mencocok itu? Mana sekarang teori-teori itu? Kayak gini, masih dipercaya sebagai peneliti. Tulisan kau di Jokowi white paper aja nggak jelas. Sekali baca aja bukan hanya typo, cara menuliskan bagaimana disatukan, dipisah aja kau nggak ngerti. Ya pantas saja orang semakin yakin bahwa disertasi kau itu seperti dugaan yang bukan hanya dugaan ya, udah mengarah sampai hampir lebih 60%. Lebih dari 60, kok hampir lebih dari 60% tuh disertasi kau tuh plagiat. Terus ya yang kau tunjukkan ini kau serahkan yang aslinya mana, kebakaran. Terus kau tunjukkan lagi, inilah disertasi asli, ada tanda tangan segala macam. Itu aja bentuk yang kau tunjukkan yang kau bilang asli dengan bentuk yang kemudian kau tunjukkan bersama si Gofur tuh kau bilang asli, berbeda, satu tebal satu tipis. Panci. Orang kayak gini mengaku dirinya peneliti paling ahli segala ahli. Mengerti soal hukum, sementara dia sendiri pelanggar hukum. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan jika kalian menemukan video ini di timeline kalian, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan mari terus kita sama-sama melawan DFK yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuat gaduh negara kita. Buat Pak Jokowi, sehat selalu Pak Jokowi. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa teman-teman. Salam.